Bahkan. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bu Hani Yulindrasari. Jadi begini teman-teman, mungkin Anda pernah ditanya, misalnya, karena ini kebetulan cewek semua ya, jadi agak relevan misalnya, tetapi meskipun nggak ada cowok, tapi saya juga mengalami. Misalnya Anda ditanya kuliah di mana, misalnya kemudian Anda jawab PAUD. Oh ya pantas lah, kamu kan luwes, telaten gitu. Ya cocok. Ini kan jurusan yang memang untuk perempuan misalnya. Mohon maaf apakah saya pakai istilah perempuan atau wanita itu kalau misalnya dianggap tidak sensitif gender. Mohon maaf kalau penggunaan termnya kurang tepat. Apa aja nggak masalah. Ya. Perempuan lebih aman. Ya. Atau sebaliknya misalnya seperti saya laki-laki misalnya kemudian menggeluti dunia PAUD itu. Ketika ditanya hal yang sama, menjawab hal yang sama, kemudian orang agak aneh gitu. Nggak salah lu, ini kan area cowok, area cewek misalnya. Atau bahkan ada yang lebih sarkastik lagi misalnya. Lu cowok original nggak sih misalnya. Sampai kayak gitu misalnya. Nah, ini memang asumsi umum yang beredar di masyarakat. Bahkan bukan hanya Indonesia, tapi dunia internasional juga. Bahwa pekerjaan mengajar di PAUD itu lebih banyak diperankan oleh perempuan. Nah, saya sudah share beberapa artikel, 4 artikel kalau tidak salah, semuanya berbahasa Indonesia dan salah satunya dari Bu Hani dan Pak Maulana atau siapa misalnya tentang apa yang menyebabkan rendahnya keberadaan guru laki-laki, karena secara statistik memang di berbagai negara Indonesia termasuk tinggi, sekitar 4-6% ya Bu Hani ya. Jadi sementara kalau di 5%. Ya, di negara-negara lain itu bahkan ada yang kurang dari 1% dari total guru misalnya. Artinya memang partisipasi laki-laki dalam dunia pendidikan anak usia dini memang sangat minim. Nah, ini akan dibahas tuntas oleh Bu Hani Yulindrasari. Beliau adalah alumni S2 S3-nya di Melbourne University, Australia. Khususnya di gender studies, jadi sangat relevan dengan expertise atau keahlian beliau. Beliau saat ini mengajar di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, di program studi pendidikan anak usia dini. Jadi kalau bicara PAUD di Indonesia, Bu Hani ini salah satu, kalau boleh dikatakan, prominent scholar. Jadi selain Bu Vina, ada Bu Hani, ada Pak Ali Forman. Atau mungkin saya yang tidak pernah berinteraksi dengan teman-teman yang lain, karena saya tahunya hanya Bu Hani, Bu Vina. Iya, ada Yulida juga, Dokter Yulida. Ya, Bu Yulida. Tahun kemarin ya lulus. New Zealand. Ada dari New Zealand. Sekarang ada yang baru lagi, Bu Dokter Ririn dari Monash Uni juga. Jogja ya? Jogja ya, Jogja ngumpul nih, Bu Yulida juga kumpul di Jogja sekarang. Ya. Oke, saya berharap teman-teman sudah baca artikel itu, minimal untuk background knowledge, bahan untuk mengunyah cerna apa yang nanti disampaikan oleh Bu Hani dan merespon pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, saya berikan waktu sepenuhnya untuk Bu Hani. Oke, terima kasih banyak Pak Tolha. Terima kasih sudah diundang nih malam ini untuk sharing sedikit gitu ya tentang gender dan profesi pendidik anak usia dini. Teman-teman, saya riset waktu S3 itu tentang profesi pendidik anak usia dini, dan fokus saya di guru-guru laki-laki gitu ya, yang jarang itu, yang sangat langka itu gitu ya. Saya melihat bagaimana mereka menegosiasikan identitas maskulin mereka gitu, bagaimana mereka melihat maskulinitas dalam lingkungan pekerjaan yang dianggap sangat feminin begitu ya. Nah, itu latar belakang riset saya. Sebagian kecil dari riset saya akan share di presentasi hari ini. Nah, sebelum saya buka PowerPoint, saya mau tanya dulu sama teman-teman nih. Kenapa sih pilih kuliah di PG PAUD? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab, bersedia sharing? Enggak? Saya, Bu. Ya, silahkan nih Mbak Sayidati. Kenal buat Halo. Bu Hani. Iya, Aku Caca salam dari kenal PG PAUD Caca. Manusia.
Oke. Gimana Aku Caca? kuliah di PG PAUD. Kenapa mengambil PG PAUD itu? Ya tadinya memang disuruh orang tua dan kelama-lama enak gitu. Tapi pas udah terjun ya udah kuliah terus sambil ngajar, wah ternyata enak ya terjun di anak gitu kan. Ya. Enaknya gimana nih, Caca? Bentar Bu. Dinamika pembelajaran online memang. Iya. Rame Bu. Bagian online tuh begini, apa seninya ada seninya. Lagi di warung. Jadi gini Bu. Enaknya itu kita bisa memahami tentang ilmu anak yang lebih dalam dan kita bisa merawat anak tuh nggak sembarangan gitu. Dan di banyak di keluarga aku itu yang aku temuin ya mengajari anak, mendidik anak itu dengan apa sih? Ya tradisi zaman dulu gitu. Nggak boleh, perempuan tuh nggak boleh keluar malam-malam gitu. Nah, laki-laki itu jangan cengeng gitu kan. Perempuan itu nggak boleh, pokoknya nggak boleh keluar malam. Terus kalau masih bayi kan, kalau maghrib tuh nggak boleh keluar. Ntar cewek ada apa, ntar cowok kenapa gitu. Itu masih ada. Tapi pas aku baca artikel yang Pak Talha kirim kemarin, oh aku agak paham gitu dengan yang bias gender gitu. Nah itu sih Bu yang aku yang aku bikin tertarik dan PG PAUD itu penting gitu dan bagi untuk nanti kita menjadi seorang ibu gitu, untuk mendidik anak yang lebih baik. Iya. Penting untuk nanti kita bekal menjadi ibu dan mendidik anak ya. Waktu orang tua nyuruh Caca masuk PG PAUD, apakah alasannya itu juga? Karena ibu backgroundnya guru juga ya, jadi ibu pengennya ya udah terusin aja generasi ibu gitu. Nanti kan kalau ibu nggak udah nggak ada gitu ya, nah nanti bisa terusin ibu gitu. Oke, menarik banget ya. Berarti Caca ibunya punya TK ya, punya TK atau PAUD? Enggak punya TK Bu. Cuma ibuku ngajar sudah puluhan tahun. Gitu. Nah, berarti makanya ibu meminta anaknya untuk meneruskan jejaknya, berarti kan ibu melihat apa kebaikan di dalam menjadi guru PAUD itu ya? Ya. Oke, ada yang lain mungkin? Ada yang mau sharing lagi? Mungkin saya Bu. Ya, silakan Linda ya. Iya. Silakan Linda ya. Kalau saya sendiri tuh sebenarnya emang dulu itu nggak ada ini awalnya itu nggak ada niat gitu untuk masuk ke PAUD gitu. Cuman ya emang dulu tuh sebenarnya jujur kalau sama anak kecil tuh kurang respect gitu. Cuman pas saya saya kan kebetulan di sini kan kuliahnya ini merantau gitu kan Bu, tinggal bersama saudara. Nah kebetulan di tempat saudara itu kan buka PAUD juga gitu kan. Jadi saya pikir nggak ada salahnya juga kalau coba masuk ke ini ngambil jurusan PG PAUD karena kan nanti biar bisa sekalian praktek juga gitu kan di rumah gitu awalnya mikirnya. Cuman ya gitu. Di rumah tuh di lembaga PAUD. Ya, kebetulan di rumah kan ada lembaga PAUD juga gitu kan. Jadi terus selain itu saya lihat juga kayaknya jurusan-jurusan yang lain tuh udah banyak banget gitu. Jadi kayaknya yang peluangnya masih besar itu ya di PAUD gitu. Jadi ya udahlah nggak ada salahnya kita coba. Nah, sebenarnya di awal tuh sempat ditanyain juga kenapa ngambil PAUD, kenapa nggak yang lain gitu, pada nanyain gitu. Kalau PAUD mah nggak perlu belajar juga bisa, orang kerjanya cuma nyanyi doang, katanya gitu. Terus saya makin penasaran kan, makin kayak makin banyak orang yang bilang begitu tuh, makin tekad saya tuh makin kuat gitu. Emang segitunya ya gitu, menjadi guru PAUD tuh dipandang di masyarakat tuh emang sebegitunya gitu.
Akhirnya ya udah saya semakin banyak yang seperti itu, semakin kuat juga tekad saya pengen masuk ke dunia PAUD gitu. Akhirnya pas saya Oke. masuk gitu, oh ternyata Mm-mm. nggak semudah yang mereka omongkan gitu. Banyak Mm. hal-hal yang harus kita pelajarin kayak gitu. Jadi Ya. nggak hanya sekedar nyanyi dan tepuk-tepuk doang gitu. Mm-mm. Jadi makanya saya tuh tekadnya pengen ngebuktiin gitu ke mereka bahwa di PAUD itu tuh justru harus apa namanya yang paling penting gitu, dan nggak nggak hanya sekedar nyanyi-nyanyi dan tepuk-tepuk doang gitu. Banyak hal-hal yang harus kita pelajarin tentang Mm-mm. perkembangan anak, psikologi anak dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak asal-asalan juga gitu. Itu sih Bu Padahal kalau dari susah saya. ya. Ternyata setelah Iya, masuk ke ternyata PAUD. oh kayak gini gitu. Oke, nah tadi udah mulai muncul tuh ya anggapan masyarakat tentang PAUD, terus tadi juga apa Caca juga sharing apa ini untuk bekal jadi ibu gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang akan Iya. saya sajikan malam ini. Oke, saya izin share screen. Sebentar. Saya share dulu PowerPoint-nya. Yes. Kenapa langsung di halaman 2? Oke. Nah, malam ini saya akan bicara tentang sebenarnya sharing ya, lebih ke sharing tentang gender dan profesi pendidik anak usia dini. Di dalam presentasi ini akan sedikit dikupas kenapa kok guru PAUD itu banyaknya perempuan, kenapa laki-laki tidak banyak ada di PAUD, sebetulnya apa saja yang mempengaruhi itu ya. Bu Hani, mohon maaf interupsi. Ya, Nanti slide-nya boleh di-share? boleh nanti saya Iya, share. maksudnya biar teman-teman fokus di paparan Bu Ya, Hani untuk mencatat poin-poin barangkali bisa uh-uh. diabaikan supaya fokus dan lebih Iya, memahami. Terima kasih. betul. Oke, makasih. Oke. Nah, kita harus paham dulu ya bahwa di masyarakat kita tuh ada bahwa masyarakat kita itu diatur berdasarkan gender sebetulnya, begitu ya. Kehidupan saya sebagai makhluk manusia yang memiliki mohon maaf ini nggak apa-apa kan Mas Solha kalau di sini apa namanya terbuka aja kan ya diskusinya Iya. ya. Ini sudah Jadi dewasa semua kok. udah dewasa semua ya. Oke. Ya, saya makhluk manusia ya yang disebut manusia yang memiliki vagina begitu ya. Itu diatur oleh masyarakat bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus apa namanya harus berperan gitu ya. Apa pantasnya peran saya, apa pantasnya yang gestur saya, cara jalan saya, cara duduk saya, cara bicara saya gitu ya. Begitu juga laki-laki gitu. Diatur oleh masyarakat. Diaturnya oleh konsep gender. Nah, selama ini masyarakat itu memiliki setiap masyarakat sebetulnya ya memiliki konsep gender yang berakibat pada tuntutan-tuntutan kepada laki-laki dan perempuan. Tuntutannya ini beda-beda. Laki-laki dituntut untuk menjadi kepala keluarga, pencari nafkah, pelindung keluarga, gitu. Perempuan dituntut untuk jadi pengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak, dan pelayan keluarga, gitu ya. Yang perannya mendukung suami, selalu ada di belakang suami, selalu menemankan anak dan lain sebagainya. Nah, kehidupan manusia itu diatur oleh konsep gender ini. Nah, sebetulnya gender itu adalah bentukan sosial budaya, bentukan budaya. Jadi di Indonesia itu beda sama di Finland, tempatnya Pak Tolha sekarang sedang studi ya. Beda lagi sama di Swedia, beda lagi sama di Australia waktu saya sekolah dulu, bahkan di Indonesia sendiri aja, di Jawa Barat itu beda sama di Jawa Tengah, sama Sumatera juga beda, sama Bali beda dan lain sebagainya. Itu bentukan sosial budaya sebetulnya. Tetapi masyarakat kebanyakan itu menganggap bahwa gender ini melekat ke jenis kelamin. Gender itu melekat ke jenis kelamin kita.
Jadi kalau kita punya vagina artinya kita harus jadi makhluk pengurus rumah tangga, harus berperan sebagai pengasuh dan pendidik anak, harus menjadi pelayan keluarga gitu ya. Laki-laki kalau dia punya penis gitu ya, maksudnya makhluk yang punya penis itu harus jadi kepala keluarga, harus menjadi pencari nafkah dan pelindung keluarga. Jadi dilekatkan secara kaku. Nah, konsep gender ini lalu dibawa ke berbagai bidang kehidupan yang lain, termasuk ketika kita masuk ke dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan juga sangat tersegregasi gender, terpisah menurut gender. Katakanlah contohnya seperti ini. Untuk jadi insinyur gitu ya. Pada kenyataannya insinyur itu bisa laki-laki dan perempuan kan ya. Tetapi kalau kita dengar kata-kata insinyur, itu seakan-akan otak kita itu mengkaitkannya bahwa insinyur pasti laki-laki. Katakanlah tukang bangunan itu pasti asosiasinya terus laki-laki gitu ya. Pekerjaan perempuan misalnya suster, kalau kita dengar perawat, gitu kata perawat, pasti di dalam kepala kita itu langsung mengasosiasikannya dengan perempuan, bahwa pasti perempuan dia, padahal belum tentu perawat itu perempuan ya. Nah, itu juga di dalam bidang pendidikan anak usia dini. Ternyata gender tadi atau konsep gender itu sangat kuat dalam sejarah perkembangan pendidikan anak usia dini. Dari mulai zamannya Pestalozzi yang pertama yang dikenal sebagai inisiator pendidikan anak usia dini ya yang awal. Tapi yang terkenal kan Froebel ya. Ini karena Froebel menginstitusionalisasikan pendidikan anak usia dini. Kalau Pestalozzi tidak. Nah, jadi dari zamannya Pestalozzi dulu di tahun 1800-an gitu ya, dianggap bahwa pendidikan anak usia dini itu adalah perpanjangan tangan dari peran ibu gitu. Nah, makanya terus Pestalozzi juga menulis buku, sebetulnya buku ini adalah kumpulan dari surat-surat Pestalozzi gitu ya. Judulnya On the Education of Infancy. Jadi pendidikan awal gitu ya, pendidikan pada anak-anak usia dini. Di situ ditulis address to mothers. Jadi untuk ibu, untuk para ibu. Memang di zaman Pestalozzi belum ada pendidikan anak usia dini yang terinstitusionalisasikan gitu ya seperti di zaman Froebel. Makanya buku ini diarahkan untuk ibu, para ibu. Nah, kenapa kok untuk ibu aja? Karena tadi ada konsep gender di masyarakat yang kuat mengatakan bahwa pengasuhan dan pendidikan anak usia dini itu adalah tugasnya ibu. Nah, lalu setelah zamannya Pestalozzi ini jadi gurunya Frederick Froebel. Nah, Frederick Froebel inilah yang lalu membuat satu institusi pendidikan anak usia dini yang pertama di dunia ya. Menurut sejarahnya seperti itu. Kalau ada Mas Toha, kalau misalnya ada kekeliruan nanti bisa klarifikasi ulang ya kalau misalnya saya ada kesalahan. Oke. Karena sejarah itu kadang-kadang saya bacanya begini, ada informasi lain yang belum terbaca oleh saya juga sangat dimungkinkan ya. Nah, oke. Frederick Froebel ini mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan atau ajaran dari Pestalozzi. Tapi dia terus berpikir bahwa kita bagaimana dengan anak-anak yang yang ibunya nggak ada. Gimana dengan anak-anak yang tidak tidak memiliki ibu, karena Froebel sendiri itu tidak dibesarkan oleh ibunya meninggal dunia waktu dia masih kecil. Nah, dari refleksi pengalaman pribadi gitu ya, tumbuh tanpa ibu, dia merasa bahwa peran ibu itu sangat penting gitu. Terus dia berpikir bagaimana dengan anak-anak yang ibunya nggak ada.
Nah, kalau begitu kita harus membuat satu lembaga yang bisa memberikan pendidikan anak usia dini gitu, memberikan kebutuhan yang kurang gitu kepada anak-anak usia dini yang nggak ada ibunya. Gitu. Akhirnya dia bikin kindergarten itu, walaupun kemudian pada kenyataannya itu expanded ya, tidak hanya untuk anak-anak yang tidak memiliki ibu saja, tapi juga untuk semua anak yang ibunya bekerja. Nah, saat itu tuh sudah mulai industrialisasi ya, jadi sudah mulai ada pabrik-pabrik gitu, perempuan-perempuan sudah mulai ada yang bekerja di pabrik dan mereka juga butuh satu lembaga untuk menangani anaknya. Akhirnya Frederick Froebel bikinlah itu yang namanya kindergarten itu yang pertama. Nah, nama kindergarten aja itu sampai sekarang masih dipakai kan ya di seluruh dunia. Nah, institusionalisasi pendidikan anak usia dini yang diawali oleh Froebel di Jerman ini lalu menyebar ke seluruh dunia, termasuk Amerika, termasuk ya hampir semua negara itu pasti sejarahnya kalau kita baca mengacunya ke Froebel, termasuk di Indonesia gitu ya. Dasarnya Froebel juga pendidikan anak usia dini itu untuk menggantikan peran ibu gitu. Peran ibu yang tidak bisa terpenuhi karena satu dan lain hal. Gitu. Makanya bukunya Froebel juga judulnya The Mother Play gitu ya. Dan ini koleksi lagunya Froebel juga itu diperuntukkan untuk ibu sebenarnya, untuk mengajarkannya ke anaknya. Nah, prinsip bahwa pendidikan anak usia dini itu adalah perpanjangan tangan dari pengasuhan ibu itu saya biasa menyebutnya sebagai maternalisme di dalam pendidikan anak usia dini. Nah, maternalisme ini berlanjut setelah zamannya Frederick Froebel, terus Montessori. Montessori juga mengatakan bahwa memang pendidikan anak usia dini itu adalah perpanjangan tangan dari pendidikan ibu di rumah. Bahkan Montessori mengatakan bahwa guru itu harus menampilkan dirinya kepada anak-anaknya harus cantik gitu ya, harus harus lembut gitu supaya si anak-anak itu melihat si guru itu seperti atau secantik ibunya gitu ya. Bahwa guru ini adalah seperti ibunya, selembut ibunya, sepenuh kasih sayang ibunya dan lain sebagainya. Nah, maternalisme dalam sejarah berdirinya pendidikan anak usia dini di dunia juga diadopsi ya di Indonesia, karena memang di Indonesia juga kenapa taman kanak-kanak yang ada di Indonesia sekarang ini awalnya adalah cikal bakalnya adalah Froebel School juga, Froebel School yang dibawa oleh Belanda, oleh kolonial waktu itu ke Indonesia, dia bikin Froebel School gitu ya. Nah, Froebel School yang dibuat oleh Belanda itu tapi hanya untuk kalangan terbatas gitu ya, hanya untuk anak-anak dari kolonial, anak-anak orang Belanda yang ada di Indonesia gitu, anak-anak turunan Belanda yang ada di Indonesia dan beberapa ningrat gitu ya, beberapa kelompok masyarakat darah biru di Indonesia. Lalu Aisyah kan ada organisasi perempuan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah ya, itu berpikir bahwa ini anak-anak usia dini udah mulai diberi pendidikan nih, anak-anak usia dini kolonial gitu ya, anak-anak usia dini darah biru juga ya, udah mulai diberi pendidikan nih. Lalu organisasi Aisyah ini berpikir bahwa bagaimana dengan masyarakat lokal. Kita tahu ya sejarahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat concern dengan pendidikan lokal atau pendidikan untuk masyarakat lokal gitu ya, untuk masyarakat Jawa saat itu gitu ya. Akhirnya Aisyah membuat
Froebel School juga awalnya namanya gitu ya, Aisyah Froebel School, lalu kemudian berganti nama jadi Bustanul Atfal gitu ya, si Froebel School yang didirikan oleh Aisyah ini. Nah, sebetulnya kalau kita mau kupas semangat nasionalisme gitu ya di dalam pendirian anak usia dini oleh Aisyah ini seru banget gitu ya, tapi kayaknya itu di kesempatan lain aja karena akan lebih panjang lagi. Oke, nah di tahun 1922 itu setelah 3 tahun Bustanul Atfal berdiri ya, baru Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Indria. Ini juga semangatnya semangat nasionalisme gitu ya. Yang diadopsi juga sama prinsipnya Froebel dan Montessori, tapi diinkorporasi atau digabung dengan nilai-nilai masyarakat Jawa ya oleh Ki Hajar Dewantara ini gitu ya di Taman Indrianya. Nah, Ki Hajar Dewantoro juga menggunakan prinsip atau konsep gender yang ada di masyarakat Jawa saat itu gitu ya, dalam menentukan siapa sih yang harus mendidik anak-anak ini. Jadi bukan hanya mengadopsi Froebelian aja, tapi dia juga melihat bagaimana konstruksi gender masyarakat Jawa saat itu. Masyarakat Jawa saat itu memiliki konsep gender yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan dalam perannya di masyarakat. Yang laki-laki itu dianggap sebagai pangkal keturunan. Ya. Pangkal keturunan itu sumber atau apa sih akarnya keturunan gitu ya. Nah, sedangkan perempuan itu dianggap sebagai pemangku keturunan. Jadi pemangku ini artinya adalah yang mengasuh, yang menjaga, yang mendidik gitu ya keturunan. Nah, dengan konsep gender tersebut, akhirnya Ki Hajar Dewantoro hanya merekrut perempuan ya untuk mendidik anak-anak usia dini. Nah, Ki Hajar Dewantoro kemudian mulai membuat satu sekolah gitu ya, khusus untuk guru Taman Indria, namanya kursus guru Indria gitu ya. Nah, jadi Ki Hajar Dewantoro walaupun mengatakan bahwa perempuan itu adalah yang paling tepat untuk mendidik anak-anak gitu ya, dia juga berpikir bahwa mendidik anak-anak itu bukan hal yang otomatis saja bisa dilakukan gitu ya, tapi perlu pendidikan awal. Sama sih sebetulnya Froebel juga dia membuat satu sekolah khusus untuk guru pendidikan anak usia dini. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini adalah bahwa tadi ya stigma masyarakat bahwa ngajar PAUD itu gampang, kerjanya cuma nyanyi-nyanyi aja. Ternyata dari zaman dulu juga sudah dianggap itu tuh tidak mudah gitu. Itu tuh perlu ilmu gitu ya, perlu bekal dulu untuk para guru Taman Indria ini untuk jadi guru. Makanya Ki Hajar Dewantoro bikin satu lembaga kursus gitu ya, khusus untuk guru pendidikan anak usia dini. Nah, disinilah peran pemberdayaan perempuan gitu ya masuk gitu ya, bagaimana PAUD itu berperan penting dalam pemberdayaan perempuan juga gitu ya. Di situ karena dibutuhkan guru PAUD, lalu ada pendidikan khusus guru Indria gitu ya. Lalu Ki Hajar Dewantoro merekrut banyak perempuan gitu untuk menjadi guru. Ini kan satu hal yang ya walaupun kita bisa mengkritisi ya bahwa dasar perekrutan itu adalah stereotip gender, pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan, tapi di sisi lain di situ juga ada nilai empowerment gitu, ada nilai pemberdayaan perempuan dengan adanya pemahaman ini gitu ya bahwa perlu ada pendidikan atau lembaga pendidikan anak usia dini, maka dibutuhkan guru-guru yang terampil, yang terlatih gitu. Akhirnya kan direkrut tuh perempuannya dilatih. Jadi si
ada unsur pemberdayaan perempuan juga di situ. Akhirnya dia bekerja walaupun masih mengurus anak-anak, tapi dia mulai memiliki peran di luar rumahnya sendiri. Dia mulai memiliki peran dalam pendidikan. Ya. Nah, prinsip maternalisme itu dipakai di dalam pengembangan PAUD ya di Indonesia, dipakai terus sampai hari ini. Itu seperti kita tahu tadi saya sudah menyebutkan PAUD pertama di Indonesia didirikan oleh, ini PAUD pertama yang nasionalis ya. Kalau PAUD pertamanya sih didirikan oleh pemerintah kolonial. Nah, yang nasionalis pertama atau lokal Indonesia didirikan oleh organisasi perempuan, itu Aisyah gitu ya. Nah, dari situ sejak Aisyah berdiri, yang lebih banyak mendirikan lembaga PAUD adalah memang organisasi perempuan ya, sampai sampai saat ini sebetulnya gitu ya. Hanya intensitasnya jadi lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Dulu Aisyah, lalu ada lagi saya lupa nama organisasi perempuannya ya, sekarang udah nggak ada tuh. Lalu organisasi perempuan yang kontroversial juga gitu ya, Gerwani juga dia mendirikan banyak sekali TK ya, TK dulu namanya TK Melati kalau nggak salah gitu ya. Lalu selain itu organisasi-organisasi seperti Bayangkari, organisasi Kartika apa tuh yang istri-istri tentara itu ya. Lalu organisasi-organisasi yang lain ya, organisasi perempuan itu banyak sekali mendirikan PAUD. Sampai saat ini kita bahkan punya Bunda PAUD ya. Jadi eranya Bunda PAUD bagaimana untuk menggenjot pendirian PAUD-PAUD di seluruh Indonesia itu Indonesia menerapkan program Bunda PAUD. Nah, Bunda PAUD inilah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga PAUD. Sampai sekarang nih maternalisme ini masih digunakan di dalam pembangunan PAUD. Kita bisa saja melihat bagaimana maternalisme diterapkan dalam pembangunan PAUD di Indonesia itu sebagai satu hal yang negatif, tapi kita juga bisa lihat sebagai satu hal yang positif juga gitu ya. Memang selalu ada problematika di dalam kebijakan pemerintah di dalam pendidikan. Kita lihat negatifnya, yang pertama adalah nih perempuan-perempuan dimanfaatkan tenaganya gitu ya untuk jadi guru-guru PAUD, tetapi dibayar dengan bayaran yang sangat murah gitu ya. Positifnya ternyata penelitiannya Jan Newbery mengatakan bahwa sebetulnya bunda-bunda atau tutor-tutor PAUD itu banyak yang merasa bahwa menjadi guru PAUD itu memberi perasaan keberhargaan gitu ya, keberhargaan yang lebih tinggi untuk mereka, untuk para perempuan yang terlibat di PAUD ini gitu ya. Jadi selalu ada positif negatif dari satu kebijakan. Cuman memang seharusnya pemerintah memperhatikan kesejahteraan para guru-guru PAUD di lapangan gitu ya, tutor-tutor PAUD di lapangan gitu, perlu diperhatikan kesejahteraannya. Jadi kita walaupun para guru-guru perempuan ini happy dengan pekerjaannya sebagai guru PAUD dan dia merasa bisa berkontribusi terhadap pembangunan pemerintah gitu ya, pembangunan pendidikan Indonesia dengan menjadi tutor-tutor PAUD, tapi tetap gitu ya, pemerintah itu harus memperhatikan kesejahteraannya, nggak bisa dikasih cuman terima kasih doang begitu ya. Coba pikirkan bagaimana mereka mendapatkan jaminan kesehatan, misalnya BPJS-nya gimana, harusnya mereka dapat gratis gitu misalnya BPJS, atau misalnya
katakanlah pemerintah tidak bisa menggaji mereka dengan baik, tapi berikan fasilitas yang lain, misalnya anak-anaknya mendapatkan beasiswa sampai SMA atau atau yang lain, bentuk benefit yang lain. Nah, perlu diperhatikan kesejahteraan mereka yang jelas. Oke. Nah, saya melanjutkan dari maternalisme tadi ya. Dengan kuatnya unsur atau konsep maternalisme di dalam pembangunan PAUD, itu kan kuat banget bahwa PAUD ini adalah ekstensi dari kasih sayang ibu, perhatian ibu di rumah, sehingga yang lebih tepat untuk ngasuh atau untuk menjadi pendidik PAUD itu adalah perempuan gitu ya. Lalu penggunaan organisasi-organisasi perempuan dalam pembangunan PAUD di Indonesia yang sangat dominan gitu ya. Itu konsekuensinya membuat PAUD di Indonesia ini sangat feminin gitu kelihatannya karena didominasi oleh perempuan. Ya. Nah, ketika terlihat itu didominasi oleh perempuan, tentunya kurang atraktif buat laki-laki masuk ke dalam PAUD itu ya. Kita lihat guru laki-laki di PAUD sekarang itu ada 5,5%. Tapi ini tuh data pendidik dan tenaga kependidikan ya. Jadi bukan cuma guru aja, termasuk kepala sekolah juga, termasuk juga tendik gitu, tenaga kependidikan yang lain masuk ke dalam data ini. Tapi kalau kita lihat ya tetap masih sangat minoritas gitu ya laki-laki di PAUD. Nah, sedangkan yang perempuan itu mendominasi 94,5%. Tapi memang betul seperti kata Pak Tolha tadi bahwa di Indonesia itu sebenarnya 5,5% tuh lumayan loh gitu. Ada yang cuma 1% doang gitu ya. Yang paling tinggi itu kalau nggak salah tuh Norway ya. Kalau nggak salah tuh Norway itu 10% ya, 10%-an jumlah guru laki-lakinya. Nah, ini tadi PAUD itu selalu diasosiasikan dengan perluasan tugas ibu rumah tangga. Makanya tadi disebut bahwa kenapa kuliah PAUD, kenapa nggak yang lain, kan PAUD mah gampang, nggak usah ngapa-ngapain gitu ya, cuma nyanyi doang kerjaannya gitu ya. Nah, ini anggapan ini yang muncul ini karena anggapan bahwa sebetulnya kerjaan guru PAUD itu ya sama dengan pekerjaan ibu di rumah gitu ya, mendidik dan mengasuh anak. Tapi kan sebenarnya pekerjaan ibu di rumah juga nggak gampang ya. Siapa bilang namanya ngasuh anak itu gampang? Nggak ada. Yang sebetulnya orang yang ngasuh anak, yang mendidik anak itu pas akan tahu bahwa mendidik dan mengasuh anak itu perlu ilmu dan itu sangat berat gitu ya. Nah, teman-teman beruntung karena teman-teman memang mungkin ini adalah memang pembekalan juga gitu ya untuk teman-teman menjadi orang tua gitu ya di rumah. Dan ilmu yang didapatkan oleh teman-teman itu sebetulnya bukan untuk diri sendiri aja, untuk suami juga. Jadi suami juga perlu diajak untuk bagaimana mendidik anak dan mengasuh anak yang baik. Nah, teman-teman bisa men-sharing atau memberikan pengetahuan yang dapat di kuliah ini kepada pasangannya nanti gitu ya, supaya pasangannya juga bisa mendidik anak dengan ilmu gitu ya, mengasuh anak dengan ilmu. Nah, karena itu diasosiasikan dengan tugas ibu rumah tangga gitu ya, dan jadi kayak dianggap bukan profesi gitu ya, maka guru-guru PAUD ini sayangnya gitu dikasih gaji yang rendah. Untuk mayoritas guru PAUD itu yang mendapatkan gaji UMR atau upah minimum sesuai dengan UMR itu udah beruntung banget. Rata-rata di bawah itu. Ini bukan mau mengecilkan hati teman-teman ya, tapi itu adalah konsekuensi. Saya mau coba menjelaskan bahwa itu adalah konsekuensi dari tadi konsep gender yang dilekatkan pada pendidikan anak usia dini gitu ya. Ini. Nah, karena sering dianggap bukan profesi gitu ya, jadi yang jadi tutor PAUD, yang jadi guru PAUD itu dianggapnya siapapun bisa. Jadi dulu itu guru PAUD itu
ada yang lulusan SMA, ada yang lulusan SMP gitu ya. Saya waktu penelitian di tahun 2014 itu salah satu responden saya itu lulusan SMP gitu, dia jadi guru PAUD gitu ya. Karena itu tadi tidak dianggap sebagai profesi. Nah, tapi teman-teman nanti di presentasi selanjutnya, maksudnya di slide-slide selanjutnya akan lihat bagaimana upaya pemerintah dan para aktivis PAUD menjadikan pendidik PAUD ini sebagai profesi yang bermartabat. Oke. Nah, tadi kan salah satu akibat dari maternalisme di dalam pendidikan anak usia dini itu jumlah guru laki-laki sedikit ya. Nah, apakah penting sebetulnya ada guru laki-laki di PAUD? Nah, pertanyaan ini yang saya eksplorasi di penelitian saya dari tahun 2013 sampai tahun 2017 ya. Saya ingin melihat sebenarnya anggapan masyarakat terhadap adanya guru laki-laki di PAUD itu gimana sih, penting nggak sih gitu ya. Nah, ternyata saya menemukan ada kontradiktif anggapan-anggapan yang sebetulnya kontradiktif gitu ya dari setiap orang yang saya wawancarai. Nah, ini salah satunya saya kutip di sini. Percaya atau tidak, setiap wanita memiliki siklus bulanan untuk mempengaruhi emosi dan stabilitas suasana hatinya. Untuk saya, laki-laki sepertinya bisa menjaga mood mereka secara konsisten. Jadi guru laki-laki bisa sebagai penyeimbang mood. Jadi katanya perlu guru laki-laki itu di PAUD karena laki-laki bisa menyeimbangkan mood gitu ya. Nah, tetapi di dalam kesempatan yang hari yang sama juga, dalam kesempatan yang sama gitu, tapi konteks pertanyaannya berbeda, tiba-tiba orang yang sama mengatakan bahwa guru laki-laki biasanya tidak tahan dengan anak-anak yang keras kepala, mereka tidak sesabar wanita, emosi mereka mudah terprovokasi. Saya bisa melihat kapan emosi mereka mulai muncul naik. Saya dapat melihat bahwa mereka marah. Mereka memang marah, tidak sesabar. Mereka memang marah, tidak sesabar wanita atau perempuan. Nah, karena ini kontradiktif ya gitu ya. Dari perkataan ini. Lalu saya melihat data saya yang lain, saya lihat juga, saya melakukan observasi juga gitu ya di lapangan bagaimana guru laki-laki itu memperlakukan anak-anak gitu ya, mengajar dan lain sebagainya. Ternyata soal emosi ini sebetulnya laki-laki juga menyadari gitu bahwa dia tidak sesabar perempuan, tetapi dia bilang olah emosi itu bisa dipelajari. Jadi itu bukan hal yang bukan hal yang fix gitu ya, bahwa laki-laki itu karena itu dia tidak bisa mengajar di PAUD karena kurang sabar dan lain sebagainya. Lalu guru laki-laki juga penting gitu ya, ada di PAUD untuk apa? Untuk role model katanya. Ya, untuk mengajarkan bagaimana laki-laki menjadi laki-laki atau bagaimana anak laki-laki menjadi laki-laki gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan saya lihat justru guru laki-laki itu mampu menunjukkan model maskulinitas yang beragam. Justru dia bisa menunjukkan maskulinitas yang kadang-kadang dia tegas gitu ya. Kadang-kadang dia bisa ngajarin anak-anak untuk berani gitu. Tapi dia juga bisa menunjukkan maskulinitas yang lebih lembut, yang lebih penyayang begitu ya. Yang lebih feminin gitu, maskulinitas yang lebih feminin kepada anak-anak. Jadi kadang-kadang dia menunjukkan maskulinitasnya sebagai yang sesuai dengan stereotip laki-laki maskulin, tapi di saat yang lain dia bisa menunjukkan juga bagaimana seorang laki-laki juga bisa lembut dan penuh kasih sayang gitu ya. Nah, dari hasil penelitian saya melihat bahwa ada anggapan dari masyarakat yang masih
ragu-ragu ya laki-laki itu penting atau enggak ada di PAUD dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi melihat data yang begitu jelimetnya gitu ya, saya tetap menganggap bahwa kehadiran laki-laki di PAUD itu sangat penting. Gitu. Untuk apa? Supaya guru laki-laki ini bisa menunjukkan berbagai model maskulinitas yang berbeda-beda kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga akan memahami bahwa menjadi laki-laki itu ada banyak cara gitu, dan menjadi perempuan itu juga ada banyak cara gitu ya. Nah kalau misalnya guru laki-laki itu dianggap penting gitu ada di PAUD, kenapa sih selama ini kok PAUD ini tidak mampu menarik minat laki-laki? Kayak di kelas ini kan semuanya perempuan, tapi dosennya laki-laki gitu ya. Kenapa Pak Tolha itu laki-laki mempelajari PAUD? Karena Pak Tolha mempelajari PAUD dalam koridor dia sebagai scholar atau peneliti atau ilmuwan PAUD yang mengajar di universitas di prodi PAUD gitu ya. Nah, jadi bukan PAUD-nya yang bermasalah sebenarnya, kan kalau di sini berarti kan level pekerjaannya beda lagi kalau misalnya guru laki-laki yang ngajar betul-betul di PAUD-nya, seperti laki-laki yang dalam penelitian saya tahun 2014 sampai 2017. Nah, kalau penting lalu kenapa nggak banyak laki-laki yang kerja di PAUD ya, sebagai guru PAUD. Nah, ini kaitannya sama gender juga, sama konsep gender juga gitu ya. Ada fenomena glass door. Sebenarnya kalau kita lihat di lowongan-lowongan guru PAUD gitu ya, jarang sekali yang mengatakan hanya perempuan gitu ya, hanya kelihatannya sih kesempatan untuk bekerja menjadi guru PAUD buat laki-laki itu sangat terbuka gitu ya. Ada sih beberapa yang menyatakan gitu hanya membutuhkan perempuan gitu sebagai guru PAUD, tapi banyak yang open sebetulnya dia. Tetapi ada barrier gitu, ada barrier yang menghalangi laki-laki untuk masuk ke dunia PAUD gitu. Yang pertama barriernya itu adalah stigma maskulinitas. Jadi seperti ada jalan boleh masuk gitu ya, tetapi pintu masuknya itu ternyata kaca, jadi kejeduk gitu sih para laki-laki ini untuk masuk menjadi guru PAUD itu kejeduk dia. Fenomena glass door namanya. Istilah glass door ini diperkenalkan oleh Coach Enver Puhar ya. Nah, stigma apa aja sih yang ada, atau glass door-nya tuh apa aja sih gitu ya, si pintu kacanya tuh apa aja? Yang pertama adalah stigma soal maskulinitas. Tadi Pak Tolha sempat menyampaikan, kamu laki-laki beneran nggak sih gitu ya. Nah, sebetulnya pertanyaan itu tuh yang membuat saya mengambil penelitian tentang maskulinitas di PAUD untuk disertasi saya. Jadi waktu itu saya duduk di ruangan kantor, terus tiba-tiba ada mahasiswa saya yang laki-laki, yang satu-satunya gitu ya di UPI, the only one mahasiswa laki-laki masuk ke ruangan kantor, lalu rekan saya seorang dosen laki-laki berkomentar, apa kabar kamu masih laki-laki kan gitu. Jadi seakan-akan kalau kuliah di PAUD dia akan menjadi berubah, bukan laki-laki lagi gitu ya. Nah, itu kan ada stigma-stigma soal maskulinitasnya. Jadi maskulinitas seseorang tuh dipertanyakan gitu. Maskulinitas laki-laki yang mengajar di PAUD atau katakanlah kuliah di PG PAUD itu dipertanyakan. Kenapa sih kamu nggak ori, Mbak? Ya, nggak ori ya, dianggap nggak ori gitu ya. Tapi saya pikir kalau untuk dosen PG PAUD kayaknya nggak ada deh yang mempertanyakan itu ya. Karena kan levelnya udah dosen gitu kan di atas. Nah, stigma maskulinitas ini sangat kuat gitu ya. Dalam penelitian saya juga ditemukan, jadi ada seorang responden saya itu diputusin sama pacarnya gara-gara dia kerja jadi guru PAUD gitu. Diputusinnya karena ya kerjaan itu kurang maco gitu kata si pacarnya, terus diputusin
Terus dia bilang waktu di penelitian saya itu, dia bilang saya akan buktikan saya itu tetap maco walaupun saya ngajar di PAUD gitu ya. Nah, itu stigma maskulinitas yang sangat kuat. Jadi laki-laki ragu-ragu gitu mau masuk mau jadi guru PAUD, takut-takut gitu ya. Padahal kalau kita lihat laki-laki yang mencintai anak-anak atau sangat menyukai dan menyayangi anak-anak dan senang bekerja dengan anak-anak itu banyak banget. Buktinya apa? Buktinya adalah laki-laki itu banyak yang volunteer ngajarin anak-anak ngaji ya di masjid-masjid. Itu kan banyak sekali itu ngajarin anak-anak kecil. Itu artinya kan sebenarnya itu guru PAUD juga, tapi karena nggak dikasih nama itu guru PAUD, tapi namanya guru ngaji, jadi mereka nggak merasa terancam maskulinitasnya, gitu ya. Lalu juga kita lihat laki-laki yang senang sekali bercerita untuk anak, pendongeng-pendongeng yang laki-laki itu kan sebenarnya perannya tuh mirip ya dengan guru PAUD, tapi mereka nggak mau dianggap sebagai guru PAUD, mereka maunya dianggap pendongeng gitu ya. Nah, karena itu tadi, karena ada stigma maskulinitas dengan kepaudan ini. Kenapa jadi ada stigma maskulinitas? Karena ada prinsip atau ideologi maternalisme yang sangat kuat yang melekat pada pendidikan anak usia dini. Lalu juga ada stigma seksualitas. Stigma seksualitas ini kayak gini. Jadi laki-laki yang bekerja di PAUD sebagai guru itu dianggap maskulinitasnya itu katakanlah levelnya rendah begitu ya. Perlu dipertanyakan. Nah, biasanya lalu berkorelasi stigma tersebut terhadap stigma seksualitas. Jadi dianggap oh jangan-jangan dia tuh banci, dia suka sama laki-laki juga, dia itu homoseksual, gay dan lain sebagainya. Atau stigma yang paling berat lagi adalah pedofil. Gitu. Jadi tuduhan-tuduhan atau kecurigaan-kecurigaan bahwa guru laki-laki itu punya kecenderungan pedofilia, ya. Terutama karena ada kasus-kasus yang terungkap yang dulu 2014 itu sempat ada kasus besar yang Jakarta International School gitu ya. Walaupun kasus itu sebetulnya kasus yang kontroversial ya, katanya nggak terbukti sebetulnya dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau masuk ke kontroversinya itu, saya masuk ke stigma seksualitasnya itu ya. Jadi ada stigma seksualitas yang membuat laki-laki tuh enggan masuk ke PAUD, ngajari PAUD, takut dituduh ini itu dan lain sebagainya. Nah, lalu juga ada kebijakan yang buta gender. Kebijakan yang buta gender itu maksudnya bahwa di dalam kebijakan itu kebijakan pemerintah tentang PAUD seakan-akan netral, gender netral gitu ya, tidak mengutamakan perempuan sebagai guru PAUD. Seakan-akan seperti itu, yang tertulisnya sih netral gitu ya, nggak ada diskriminasi terhadap laki-laki. Tetapi kenyataannya di lapangan itu terjadi. Nah, ini terungkap juga dalam penelitian saya. Saya waktu itu mewawancarai salah satu pengambil keputusan lah ya nasional. Lalu dia mengatakan, enggak, kalau di kebijakan kita terbuka kok, laki-laki perempuan boleh-boleh aja jadi guru PAUD, tapi kan Mbak kita harus hati-hati gitu. Dia bilang gitu bahwa kita harus hati-hati bahwa ada kemungkinan atau ada risiko tadi pedofilia dan lain sebagainya. Berarti kan kebijakannya netral, seakan-akan netral, tapi ya itu tadi ada stigma-stigma juga yang mempengaruhi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, gitu ya. Lalu juga, nah kalau kita merasa bahwa laki-laki diperlukan di PAUD, tentu kita harus buat kebijakan yang afirmatif ya buat laki-laki gitu ya, bahwa laki-laki diutamakan misalnya untuk bekerja di PAUD. Walaupun ini juga jadi problematik ya, jadi nanti banyak yang protes juga gitu ya para perempuan calon guru PAUD. Kenapa kok laki-laki diutamakan gitu ya? Kan kita juga sama-sama membutuhkan pekerjaan dan lain sebagainya.
Oke, yang terakhir dan ini menurut saya sangat menentukan kenapa kok laki-laki nggak banyak di PAUD gitu, nggak banyak laki-laki yang bekerja di PAUD sebagai guru PAUD karena gajinya kecil. Simpel aja, karena gajinya kecil. Nah, kalau kita lihat konsep gender di masyarakat kita menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah. Lah, kalau gaji kecil, dia nggak akan sanggup menafkahi keluarganya. Nah, ini juga terungkap di dalam penelitian saya. Alasan bahwa gaji yang kurang itu memang sangat 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 mempengaruhi keputusannya, gitu ya. Walaupun banyak sekali laki-laki atau guru-guru laki-laki yang memang mindsetnya atau pemikirannya masuk ke dalam PAUD itu, menjadi guru PAUD itu dedikasi, pengabdian, bentuk pengabdian dia kepada pemerintah, bentuk pengabdian dia kepada bangsa Indonesia gitu ya. Inilah yang saya bisa, saya mengabdi dan ternyata dengan keikhlasan, mengajar dengan keikhlasan itu membuat saya tidak kekurangan. Jadi rezeki ada datang dari mana saja, katanya begitu ya. Nah, sekarang kita mau kupas kenapa sih gaji guru PAUD itu kecil ya? Kenapa gitu ya? Nah, sebetulnya yang gaji kecil itu bukan cuma guru PAUD ya, tapi juga berbagai pekerjaan yang dianggap sebagai care work atau pekerjaan-pekerjaan yang perawatan atau merawat gitu, sifatnya merawat. Nah, ini ada kaitannya juga sama konsep gender dan patriarki gitu di masyarakat kita gitu, di masyarakat Indonesia terutama ya. Dan sebenarnya ini masalah gaji guru PAUD yang rendah itu waktu saya ikut kursus di Finlandia juga terungkap bahwa di Finland juga gaji guru level PAUD itu lebih rendah dibandingkan guru-guru di level yang lain, yang mungkin nanti Pak Toha bisa konfirmasi ya. Nah, kenapa sih gitu ya care work itu dianggap lebih murah? Karena ada sistem patriarki yang menempatkan atau memisahkan bidang pekerjaan produksi ya dengan bidang pekerjaan reproduksi. Ranah produksi itu dianggap sebagai ranah yang menghasilkan uang, bisa dimonetize, bisa menghasilkan, bisa meningkatkan ekonomi ya, sehingga dia diberi reward yang lebih, penghasilannya jadi lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau hal-hal yang berkaitan sama perawatan itu kan merawat itu ada dia jasa, tapi setelah dia merawat kan nggak ada hasilnya apa-apa gitu ya, tidak menghasilkan sesuatu yang bisa dijual lah atau apa. Nah, itu dianggap sebagai ranah yang non monetize gitu ya, tidak bisa dimonetize gitu, tidak bisa diberi imbalan keuangan yang tinggi, karena tidak menghasilkan uang. Nah, tidak konkret hasilnya ya Bu. Tidak konkret hasilnya, betul. Beda dengan kalau kita memproduksi sesuatu ya, kayak kita bikin bikin handphone atau misalnya jadi yang production gitu ya, yang bisa dijual jelas. Nah, lalu hal-hal yang natural ya, namanya juga natural, kita nggak perlu usaha apa-apa, kita nggak perlu melakukan apa-apa, kita tidak perlu bekal pendidikan apa-apa, namanya juga natural, maka itu murah aja gitu, karena nggak ada effort yang lebih ya. Nah, yang nature sama reproduction ini dianggap di bawah, dia tidak dihargai secara ekonomi, makanya kalau kita kerja di bidang itu kita bayarannya murah ya. Nah, mendidik anak ini kan dianggap natural buat perempuan gitu. Jadi dianggapnya ya itu tadi tidak bisa tidak menghasilkan
tidak mendukung pertumbuhan ekonomi. Padahal gitu ya, kita tahu penelitian mengatakan bahwa investasi di pendidikan anak usia dini itu sebetulnya memiliki keuntungan finansial di masa depan. Nah, alhamdulillahnya gitu ya, sekarang kondisi bahwa pekerjaan care work atau pekerjaan merawat itu adalah pekerjaan yang natural dan tidak perlu dimonetize, gitu, tidak perlu diberi keuntungan finansial, itu mulai berubah dengan adanya profesionalisasi guru PAUD. Nah, profesionalisasi guru seluruh Indonesia ya, guru PAUD, SD, SMP, SMA, dan dosen juga. Ya. Nah, ini kita lihat positifnya dulu ya. Jadi dengan adanya skema profesionalisasi guru PAUD itu, sebetulnya pekerjaan guru pendidikan anak usia dini ini jadi lebih visible, jadi lebih kelihatan gitu ya. Lebih kelihatan dan dianggap sebagai profesi. Nah, sayangnya yang dianggap sebagai profesi sementara ini masih pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Jadi guru pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Tapi tidak perlu khawatir, pemerintah juga sudah memikirkan kemungkinan akan direvisi atau bagaimana atau dengan cara lain bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru PAUD yang non formal. Nah, karena guru dianggap sebagai profesi yang profesional, maka tentunya untuk menjadi guru diperlukan pendidikan khusus ya, pendidikan khusus. Makanya teman-teman sekarang yang ada di PG PAUD, alhamdulillah udah ada di PG PAUD. Karena itu nanti akan menjadi persyaratan teman-teman bekerja sebagai guru yang profesional. Nah, apa sih bedanya jadi guru profesional dengan tidak gitu ya? Nah, karena guru PAUD dianggap profesional, maka dia berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan. Nah, ini silakan dibaca di Undang-Undang Guru dan Dosen di bab 4 terutama ya bagian hak dan kewajiban. Yang ini pasal 15, 16, 17, 18 itu adalah tentang hak Anda mendapatkan tunjangan-tunjangan itu ya. Nah, dengan adanya profesionalisasi guru PAUD ternyata ada dampak positif gitu ya di dalam profesi guru PAUD. Kesejahteraan guru PAUD meningkat. Nah, karena guru PAUD itu kebanyakan adalah perempuan gitu ya. Secara tidak langsung meningkatkan juga kesejahteraan perempuan. Dan kalau berbagai penelitian menunjukkan kalau perempuan mendapatkan bantuan keuangan atau perempuan meningkat kesejahteraan finansialnya, maka keluarganya pun akan meningkat kesejahteraan finansialnya. Beda sama laki-laki. Jadi kalau misalnya penghasilan laki-laki ini menurut penelitian ya, Pak Tolha, bukan bukan gender war ya ini. Jadi bantuan-bantuan keuangan yang diberikan kepada laki-laki itu tidak semuanya akan tersalurkan untuk kesejahteraan keluarga. Sebagian akan dia gunakan, ya. Tentunya ini pada kelompok masyarakat yang penelitian ini banyak memang dilakukan di kelompok masyarakat yang di bawah gitu ya. Jadi digunakan untuk beli rokok dulu gitu ya. Beli apa untuk kepentingan dia, baru sisanya untuk keluarganya. Sedangkan kalau perempuan yang dapat ternyata lebih signifikan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, setelah ada profesionalisasi guru PAUD, ternyata semakin banyak nih laki-laki yang mau bekerja di sektor pendidikan anak usia dini. Tahun 2000 di Indonesia hanya ada 1% guru PAUD gitu ya. Waktu saya penelitian di tahun 2013 sampai 2017 itu hanya ada 3%. Nah, sekarang ada 5%. Nah, bahkan kemarin saya pernah hitung dari data Dapodik, dari data pegawai langsung gitu ya. Apa sih nama datanya saya lupa lagi.
mencapai 7% sebenarnya gitu. Tapi saya nggak cantumkan di sini karena itu sumbernya masih belum ajak ya. Jadi yang saya cantumkan di sini berdasarkan statistik PAUD yang sudah dipublish oleh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya di tahun 2020, ternyata 5,5% tahun 2020. Berarti ada kenaikan 2,5% ya. Menurut saya itu kenaikan yang sangat tinggi. Nah, dengan banyaknya atau lebih banyaknya laki-laki yang masuk ke PAUD, tentu kalau saya karena gender scholar ya, jadi poin saya adalah bagaimana menciptakan satu pendidikan yang berkeadilan gender gitu ya. Dengan banyaknya laki-laki masuk ke sektor pendidikan anak usia dini, menurut saya ini adalah satu hal yang positif. Jadi anak-anak itu lebih memiliki banyak peluang untuk melihat bentuk-bentuk maskulinitas yang berbeda gitu ya. Jadi ini menjadi contoh yang baik juga insya Allah jadi buat anak-anaknya kalau si guru-guru PAUD laki-laki ini ternyata bisa menampilkan bisa menunjukkan bahwa menjadi laki-laki itu nggak cuman harus kuat, nggak harus galak gitu ya. Menjadi laki-laki itu harus juga atau bisa juga penuh kasih sayang, sabar dan lain sebagainya. Nah, karena ada profesionalisasi guru dianggap sebagai guru PAUD itu dianggap sebagai profesi gitu yang bermartabat, maka banyak juga nih lembaga-lembaga yang memperhatikan program pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru PAUD ya secara nasional maupun internasional. Bahkan banyak nih program-program dulu sih sebelum pandemik ya, banyak program pertukaran guru PAUD ke luar negeri ya, gitu kalau sekarang karena pandemik semuanya online gitu dilakukannya sangat sangat disayangkan sekali tapi mudah-mudahan tahun depan kalau pandemik udah nggak ada kayaknya program pengembangan kapasitas dan profesionalitas PAUD juga akan berjalan lagi. Lalu karena ini jadi profesi resmi jadi profesi maka diperlukan banyak lembaga pendidikan guru PAUD. Tentu banyak diperlukan lembaga itu. Makanya banyak sekali prodi-prodi PG PAUD baru bermunculan. Nah, ini kesempatan buat teman-teman yang kuliah di S1 gitu ya. Lalu nanti melanjutkan S2, itu lapangan pekerjaannya nggak cuma ngajar di PAUD loh, tapi juga bisa jadi dosen, ya kan? Bisa juga kerja di lembaga-lembaga pelatihan-pelatihan khusus untuk pengembangan guru. Ya. Karena memang diperlukan banyak sekali lulusan prodi PAUD, bukan hanya untuk guru tapi juga lulusan-lulusan prodi PAUD yang memiliki kapasitas yang baik untuk menjadi pendidik PAUD karena yang namanya profesi itu tentu harus ada kualifikasinya. Nah, itu jadi kesempatan profesionalisasi guru PAUD itu membuka peluang buat teman-teman semua tidak hanya bekerja sebagai guru PAUD tapi juga bekerja di level pengembangan dan peningkatan kompetensi profesional guru PAUD yang sudah ada ataupun yang baru akan menjadi guru gitu ya. Nah, tapi tentu ada tantangannya juga sih di profesionalisasi guru PAUD yang saat ini berjalan gitu ya. Yang pertama biaya pendidikan guru PAUD itu tambah gede, tambah mahal. Minimal S1 4 tahun, terus ada 1 tahun lagi pendidikan profesi guru gitu ya. 1 tahun apa 6 bulan sih? Nah, lalu tentu bukan biaya kuliahnya aja yang dibutuhkan, tapi ada biaya akomodasi, transport, dan lain sebagainya. Pokoknya pendidikan menjadi guru PAUD itu tambah gede gitu ya, modalnya tambah besar gitu. Tapi perlu diingat ya tentunya kalau udah dianggap profesi tadi ya ada tunjangan-tunjangan tadi, walaupun ya saya harus jujur juga nggak semulus itu gitu ya perjalanan implementasi undang-undang guru dan dosen itu. Lalu ada masalah juga nih di model penilaian kinerjanya gitu ya. Model penilaian kinerja guru PAUD itu yang nanti akan menentukan apakah dia akan terus mendapatkan
tunjangan atau tidak, itu ternyata problematik gitu. Itu ternyata banyak masalah karena dilakukan online dan dia lupa bahwa guru PAUD itu bukan cuma pinter aja, tapi dia juga harus secara langsung dalam prakteknya dia mampu berinteraksi dengan anak dengan baik. Nah, cara penilaiannya tapi gitu saat ini belum bisa mengungkapkan itu. Jadi yang bisa diungkap adalah baru kemampuan kognitifnya aja, kemampuan kognitif dari guru-guru PAUD itu. Kemampuan sebagai seberapa besar dia mengetahui atau level pengetahuannya lah tentang yang bisa didokumentasikan ya, yang bisa didokumentasikan gitu ya, atau bisa dimunculkan skornya gitu ya. Padahal pada prakteknya guru PAUD itu bukan cuma urusan itu kan, bukan urusan kemampuan kognitif aja, tapi juga hands on-nya bagaimana gitu prakteknya kan anak-anak itu gimana? Hands on itu apa, Bu? Oh ya, praktek ya. Prakteknya gimana tuh ya, menangani anak itu gimana, kalau ada anak marah itu terus apa yang harus dilakukan oleh guru itu gitu ya, kalau ada anak ngompol itu harus gimana kan gitu. Kalau guru PAUD itu macam-macam tugasnya gitu ya, tugasnya tuh nggak cuman ngajarin matematika, ngajarin 1, 2, 3, 1 tambah 1, bukan cuman begitu gitu ya, sangat luas, sangat kompleks dan tugasnya itu tidak semuanya bisa dicek atau dibuat soal yang kita jawab pilihan ganda gitu kan. Yeah. Nah, dengan cara seperti itu tentu cara penilaian kinerja yang online, dan saya mengatakan itu maskulin ya, maskulin karena cuma mikirin kognitif doang, sedangkan yang feminin kan rasa. Nah, yang femininnya nggak ketangkep gitu ya. Jadi tes yang seperti itu tuh hanya menguntungkan sebagian guru aja dan banyak guru yang dirugikan. Guru yang diuntungkan itu tentu guru-guru yang tinggal di kota yang dia udah biasa dengan online learning dan lain sebagainya. Usianya muda gitu, terus terbiasa dengan interaksi digital gitu ya. Dan yang pinter gitu, yang pinter secara kognitif aja gitu. Nah, kebanyakan yang guru laki-laki ini cepet dapat sertifikasi. Bahkan guru laki-laki itu dapat mendapatkan eskalator efek, atau dia cepet banget promosi gitu. Dia cepet banget jadi kepala sekolah. Karena tesnya kayak gitu, pilihan ganda doang yang itulah kognitif banget lah. Nah, masih banyak juga lembaga PAUD yang tidak mampu mengikuti aturan tadi, standar tunjangan dan lain sebagainya. Ya saya dan teman-teman sangat concern ya dengan struggle-nya lembaga PAUD, dan juga concern dengan bagaimana kesejahteraan guru-guru PAUD ini. Seharusnya kalau menurut kami, menurut para scholar Indonesia itu pemerintah harusnya mengambil alih, seperti juga pendidikan dasar gitu ya. Diwajibkan, PAUD itu perlu diwajibkan, lalu dikasih tuh gajinya dari pemerintah. Walaupun kita masalahnya problematik banget ya, di SD juga sebenarnya ada banyak problem juga. Oke. Nah, tapi ini adalah progres ya. Kita lihatnya progres. Kita harus optimis gitu ya. Nah, masih perlu ada juga pendekatan afirmatif untuk guru-guru PAUD non formal dan PAUD di daerah. Nah, guru-guru PAUD non formal inilah yang jadi concern kita yang paling utama, karena saat ini mereka belum merasakan privilege atau keuntungan-keuntungan seperti yang dirasakan oleh guru-guru PAUD formal. Oke, kayaknya presentasi saya nyiapin presentasinya cuma sampai sini aja slide-nya. Kita lanjut ke diskusi aja kali ya, Mas Toha. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Hani. Teman-teman, Bu Hani sudah. Mudah-mudahan masih pada bangun ya. Tapi Bu Hani, ini materinya menarik karena saya sambil chat teman-teman di WhatsApp grup. Untuk sejarah barangkali teman-teman beberapa ada yang sudah pernah berinteraksi dengan tema-tema ini, tetapi untuk
mengkaitkan gender dengan profesi mengajar di dunia PAUD ini sebagian besar masih hal yang baru. Jadi tadi Bu Ani sudah menjelaskan mulai dari sejarah PAUD, kemudian maternalisme, masuklah ke materi yang menurut saya sangat krusial. Konsekuensinya seperti apa dari asumsi maternalisme ini, dan juga pertanyaan yang juga mirip dengan beberapa poin yang saya lakukan penelitian saya tentang apakah PAUD itu butuh laki-laki misalnya, teman, mengapa sedikit laki-laki di setting di area ini misalnya, sampai juga profesionalisme berikut, profesionalisasi dan juga tantangan-tantangannya. Oke teman-teman, silakan ada yang mau komen atau mengajukan pertanyaan langsung pada Bu Hani. Silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada Ibu, ini poin gendernya, Bu. Jadi untuk di poin gendernya sendiri, kalau menurut pandangan secara Islam itu kan gender ini adanya perbedaan gitu ya, Bu. Dan kalau menurut pandangan Islam itu perbedaan itu bukankah rahmat gitu kan? Jadi mengapa kita harus mendebatkan perbedaan ini gitu? Kenapa kita menuntut adanya kesetaraan gitu loh, Bu? Ya, oke. Iya. Langsung dijawab apa gimana, Mas? Silakan, langsung ditanggapi. Ya, terima kasih. Iya, perbedaan itu rahmatan lil alamin, betul rahmat alam kita ini memang di mana-mana tuh nggak ada sih yang sama ya, beda semua kan, bahkan setiap individu aja beda-beda. Terus kenapa harus ada kesetaraan? Ya jelas menurut saya penting ya, supaya yang berbeda ini sama-sama dianggap penting semuanya gitu ya, perempuan dianggap penting, laki-laki dianggap penting gitu ya, nggak ada yang tidak dianggap penting gitu ya. Nah permasalahannya dengan struktur patriarki, seringkali perbedaan ini dijadikan alasan yang mana yang lebih baik dari yang mana gitu. Jadi dijadikan alasan bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan gitu. Jadi makanya lebih baik kita itu mempekerjakan laki-laki karena perempuan itu daya tahannya rendah misalnya, tidak menguntungkan secara ekonomi misalnya kayak gitu. Nah kita kan nggak mau dianggap makhluk yang lebih rendah ya dibandingkan yang lainnya. Menurut saya prinsip kesetaraan itu sangat sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam ya. Kan tidak mendiskriminasi, tidak membeda-bedakan, tidak menganggap bahwa satu golongan itu jauh lebih baik dibandingkan golongan yang lain gitu ya. Itu jadi kesetaraan di sini itu bukan kesamaan gitu ya. Kesetaraan di sini artinya bukan menyamakan gitu. Ngapain saya nggak mau lah disamain sama laki-laki ya gitu ya. Saya kalau lagi enak aja kalau disamain ya, kayak kalau saya tuh kan ada haid ya, perempuan ada haid, ada sakit haid. Kalau tiap bulan ada masa-masa 1-2 hari itu sakit perutnya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus masa saya harus disamain sama laki-laki yang nggak pernah merasakan kesakitan itu, saya harus sama-sama kerja kayak laki-laki yang gitu ya, maksudnya nggak boleh cuti, nggak boleh istirahat karena saya sakit, itu kan jadi nggak adil kalau kayak gitu kan. Itu jadi nggak jadi saya jadi kehilangan penghasilan 2 hari gitu kalau misalnya saya sama laki-laki dianggap sama gitu ya. Karena misalnya saya kerja 30 hari gitu ya, kalau saya kerja karena saya perempuan pasti ada 2 hari harus off. Kalau laki-laki kan bisa full 30 hari gitu ya, karena dia nggak punya sakit haid gitu. Kalau saya kan ada sakit haid. Nah kalau saya dianggap sama laki-laki, artinya nanti gaji saya itu akan dipotong 2 hari gitu. Gaji, jadi saya penghasilannya lebih kecil daripada laki-laki. Kan saya nggak mau kayak gitu. Kan sakit haid itu kan ini biologis, bukan saya yang mau kan. Itu dari sononya kayak gitu. Jadi kodrat kita perempuan bisa sakit haid.
Jadi kesetaraan itu bukan menyamakan ya. Kesetaraan itu adalah justru kita menghargai perbedaan. Perbedaan itu setara gitu. Yeah. Jadi kayak kalau yang nggak adil nih ya, kalau yang patriarki yang tadi saya perlihatkan struktur patriarki, struktur ekonomi patriarki lah ya. Hal-hal yang feminin, hal-hal yang reproduktif, sifatnya reproduktif, menyayangi, mengurus, merawat, itu dihargai lebih rendah dibandingkan hal-hal yang maskulin. Yang maskulin itu kayak produksi gitu ya, itu bisa dihargai, dibayar lebih mahal daripada pekerjaan-pekerjaan yang feminin. Nah, kalau kesetaraan gender maunya nggak kayak gitu, maunya tetap kerjaan perawatan itu harus juga dihargai, di value atau diberi penghargaan sama dengan pekerjaan-pekerjaan produksi. Artinya guru PAUD itu yang kerjaannya mendidik dan merawat itu harus diberikan penghargaan yang sama dengan pegawai bank. Setuju nggak? Setuju. Setuju kan? Jadi katakanlah kalau pegawai bank 1 jamnya berapa sih kerjanya? Kalau kita hitung work hour ya, pekerjaannya per jam. Berapa sih pekerjaannya di bank? Per jamnya berapa rate-nya? Rate-nya 100.000 sejam misalnya ya. Nah, oke, berarti guru PAUD juga harus 100.000 dong sejam. Benar nggak? Kan levelnya kenyataannya kan S1. tidak begitu, Bu. Kenyataannya nggak gitu. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Makanya itu yang harus diperjuangkan bersama. Nah, pemerintah juga udah memberikan memberikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru PAUD ini dengan cara profesionalisasi tadi, profesionalisasi guru PAUD. Itu ada tunjangan profesinya. Tunjangan profesi itu 1 kali gaji pegawai negeri. Jadi 1 level 1 kali gaji pegawai negeri. Gitu. Dan ada impasing juga gaji misalnya. Pokok. Ya, ada impasing juga gitu. Menyesuaikan dengan durasi Sesuai. lama bekerja. Ya, dengan lama bekerja. Nah, itu adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, PAUD. Kalaupun nggak mungkin lah Bu sama pegawai bank. Nah, pemikiran nggak mungkin itu justru itu yang diskriminatif berdasarkan gender. Nah, gender itu kan feminin maskulin juga ya, bukan urusan laki-laki dan perempuan aja, tapi bagaimana feminin dan maskulin itu ditempatkan dalam posisi yang hierarki yang beda. Jadi feminin ada di bawah maskulin. Iya. Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi memang diskusi tentang agak sedikit konseptual. Jadi misal konsep gender itu kan juga masih debatable ya, ada beberapa versi misalnya. Dan selama ini banyak pihak yang misalnya mengadopsi konsep gender yang introduce oleh misalnya UN bahwa laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban yang sama. Sehingga seolah-olah bukan lagi kesetaraan, tetapi adanya adalah penyetaraan. Makanya tadi Bu Hani menyampaikan sebisa mungkin ini bukan menganggap sama sebagai sebuah kesamaan, tetapi jangan sampai bahwa perbedaan-perbedaan ini kemudian memberikan dampak misalnya pada perbedaan perlakuan, misalnya kan begitu ya. Jadi perbedaan perlakuan yang tidak adil. Jadi gini, kalau perbedaan perlakuan kita perlu perbedaan perlakuan karena di dalam hal-hal tertentu kita perlu diperlakukan berbeda ya, karena perempuan kan hamil ya. Perempuan hamil itu katakanlah gini, di dalam satu gedung itu kayak gedung kantor saya lah di UPI ya. Dulu itu 4 lantai. 4 lantai nggak ada lift ya, nggak ada liftnya. Nah, kalau buat laki-laki itu kan nggak masalah ya, 4 lantai nggak ada lift, dia lari kalau terlambat dia bisa lari naik turun nggak ada masalah. Dalam 1 tahun kehidupannya laki-laki itu cenderung konstan gitu ya, kecuali kalau ada sakit ya. Nah, kalau perempuan
katakanlah kita bisa hamil, kita bisa menstruasi, kita setiap bulan aja ada menstruasi. Kebayang nggak naik tangga dalam kondisi kram perut karena haid. Nah, kita kesulitan. Nah, perempuan memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena kondisi fisiknya dia. Karena perempuan memiliki kesulitan atau mengalami hambatan karena kondisi fisiknya dia atau kodratnya dia, maka perempuan ini harus diperlakukan berbeda, ya, harus diberi perlakuan berbeda dari laki-laki. Contoh perlakuan berbedanya apa? Perempuan berhak mengambil cuti haid selama 2 hari berbayar. Berbayar tuh maksudnya apa? Gajinya tuh nggak dipotong. Itu kan perlakuan berbeda, ya. Tapi itu mengakomodasi kondisi perempuan, kondisi senyatanya perempuan, gitu ya, yang memang bukan ininya dia, bukan sakit haid itu kan bukan maunya dia, gitu. Ya, kodrati. Nah, kodrati itu, terus udah gitu hamil. Kalau hamil, waktu itu saya hamil besar, harus naik turun tangga 4 lantai, itu kebayang rasanya luar biasa. Nah, kalau gedung-gedung yang ramah gender atau gedung-gedung yang katakanlah ramah gender, itu akan menyediakan lift untuk dia perempuan hamil, atau misalnya lift khusus perempuan hamil dan lansia juga difabel gitu. Sekarang urusan toilet. Nah, urusan toilet ini juga ada masalah nih di pengadaan toilet gitu ya. Anggapannya bahwa adil gender itu sama, misalnya di satu gedung ada toilet laki-laki dan toilet perempuan. Toilet laki-laki jumlahnya 2, maka toilet perempuan juga harus 2. Ini anggapannya seperti itu. Padahal dengan jumlah toilet yang sama antara laki-laki dan perempuan itu, ternyata perempuan itu akan lebih gimana saya jelasinnya? Oke ya, teman-teman kuliah ya, misalnya kuliah, terus waktu azan sholat zuhur nih ada terdengar, lalu diberi istirahat oleh dosennya. Iya, silahkan istirahat sholat dulu gitu ya. Lalu waktu istirahatnya itu hanya 20 menit untuk sholat. Nah, ternyata perempuan itu membutuhkan waktu di dalam toilet, di dalam tempat wudhu itu lebih lama dibandingkan laki-laki. Akhirnya kalau jumlah toiletnya sama, antrian itu akan lebih panjang di toilet perempuan dibandingkan toilet laki-laki. Ya. Sehingga nanti ketika waktu istirahat itu selesai, mahasiswa laki-laki itu akan lebih cepat bergabung kembali ke kelas. Sedangkan mahasiswa perempuan itu akan terlambat. Nah, keterlambatan, katakanlah mahasiswa perempuan terlambat 15 menit. Berarti mahasiswa perempuan itu akan kehilangan materi selama 15 menit. Ya. Nah, ini terjadi ketidakadilan kan buat perempuan gitu. Nah, upaya keadilan gender itu adalah bukan sama, tapi kita lihat sih kebutuhannya seperti apa laki-laki dan perempuan itu. Lalu kita proporsional, kita berikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang kedua, kesetaraan gender itu tadi berupaya untuk menghargai dan menilai femininitas dan maskulinitas itu secara setara. Setara itu artinya bahwa kok selama ini pekerjaan-pekerjaan produksi itu dibayar lebih mahal dibandingkan pekerjaan-pekerjaan reproduksi. Harusnya pekerjaan-pekerjaan reproduksi dianggap setara dong gitu. Bayarannya setara dong harusnya gitu ya. Gitu. Jadi kamu nggak usah masuk ke politik karena kamu perempuan tuh nggak bisa mikir nggak bisa rasional misalnya gitu karena terlalu emosional. Nah, itu kan artinya bahwa emosionalitas ya dianggap lebih rendah dibandingkan rasionalitas. Nah, sebenarnya yang ingin kita ubah itu bahwa rasionalitas sama emosionalitas itu sama nilainya gitu.
rasionalitas kayak guru matematika kenapa dibayar lebih mahal daripada guru PAUD? Guru PAUD mah kan cuma ngasuh doang, cuman ngajak nyanyi doang. Nah, harus iya sama tepuk tangan. Nah, seharusnya ngasuh, ngajak nyanyi, tepuk tangan, membuat anak bahagia itu dihargai sama dengan membuat anak pintar. Jadi itu loh maksudnya kesetaraan. Ada juga perspektif komplementer bahwa mungkin secara kodrati laki-laki perempuan itu beda dan dua-duanya itu saling melengkapi, bukan untuk kemudian ada rivalitas harus dibedakan misalnya. Saling melengkapi. Ya, kalau saling melengkapi nggak ada masalah dengan saling melengkapi itu, Mas. Cuman harus itu tadi dipastikan bahwa di value-nya sama. Jadi maksudnya value-nya sama tuh gini. Kan sekarang gini, laki-laki dan perempuan tuh komplementer, saling melengkapi. Ya benar. Misalnya kamu ngedidik anak ya gitu. Saya yang cari uang, misalnya yang laki-laki bilang, saya cari uang, kamu didik anak. Terus tiba-tiba si perempuan ini sangat bergantung pada penghasilan suaminya kan ya. Terus tiba-tiba suaminya meninggalkan dia begitu aja. Nah, itu kan udah nggak jadi buntung kan gitu. Nah, jadi kalau komplementer itu bekerja baik dalam satu hubungan rumah tangga, itu bisa dipertahankan seperti itu terus-terus. Tapi kan perlu komitmen yang kuat di antara dua orang ini, terutama laki-laki yang memiliki resources keuangan ya, yang resources keuangan itu kan sangat menentukan kehidupan keluarga. Kita harus rasional gitu ngelihatnya gitu, realistis ya. Nggak mungkin kita nggak bayar sekolah anak makannya gimana gitu. Terus tiba-tiba ditinggalin tuh istri sama anaknya, dan itu kejadiannya banyak yang terjadi seperti itu. Jadi harus ada juga yang misalnya karena saya di lembaga krisis juga ya, jadi banyak KDRT yang terjadi ibu rumah tangga karena dia menganut itu tadi complementary gender roles itu gitu ya. Terus tiba-tiba si suaminya ngomong kayak gini, kamu sih gampang, kamu tuh nggak pusing cari uang gitu. Jadi tidak dihargai sebagai hal yang sama. Jadi komplementer bagus-bagus aja asal dipastikan si pasangan ini memvaluasi atau menilai peran masing-masing itu sebagai peran yang penting dan saling menghargai, menghormati, tidak menempatkan yang satu di bawah yang lainnya sih gitu. Seolah nyari duit itu lebih penting dibanding merawat anak di rumah. Padahal anak. Di rumah menjadi rumah tangga susah juga, apalagi kalau misalnya kan bisa diuangkan, nyuci dihonor berapa, ngerawat anak dikasih uang berapa, kan artinya sebenarnya kalau misalnya jasanya itu dihargai, istri itu juga banyak penghasilan juga. Sama itu plus. Oke teman-teman, silakan ada pertanyaan lain lagi yang ingin disampaikan pada Bu Hani. Ada Pak. Oke, silakan Mbak Dina. Ya, silakan. Saya tuh ini kadang tuh masih suka bingung gitu yang membedakan kontrak dengan peran gender sendiri gitu. Karena kan kadang tuh ada yang masih menganggap kalau perempuan itu ya tugasnya tuh kayak yang di sumur, kasur, dan dapur gitu ya Bu. Termasuk saya sendiri sebelum sebelum kuliah gitu ya, ada yang saudara gitu yang pernah bilang gini, ya udah sih orang perempuan ini mah nggak perlu kuliah gitu, udah di rumah aja kerja setahun habis itu nikah, orang kuliah juga ujung-ujungnya ini ntar ngurus anak di dapur kayak gitu. Terus nah dari situ tuh kadang kayak mikir, ya emang iya sih, itu kan emang udah jadi kodrat perempuan gitu ya kalau masalah itu. Tapi kan maksudnya dari peran gendernya sendiri kan perempuan itu kan bisa bertindak lebih daripada itu gitu loh. Cuman kadang orang-orang tuh mikirnya masih ya udah perempuan tuh tugasnya ini, laki-laki tuh tugasnya ini gitu. Jadi ya udah gitu. Itu gimana ya? Maksudnya untuk membedakannya gitu tuh harus seperti apa gitu. Kita tuh sebenarnya harus gimana kalau ngikutin kesetaraan gender tuh, sebenarnya kita tuh harus kayak gimana gitu loh Bu. Oke.
Nah, itu tadi yang diceritakan oleh Mbak Linda itu adalah bukti bahwa memang gerak-gerik kita itu ditentukan kayak apa, masyarakat itu kayak mengawasi kita gitu. Kamu perempuan harus kayak gini, laki-laki harus kayak gini. Nah, itulah konstruksi gender atau harapan-harapan masyarakat tentang gender tertentu, tentang perempuan, tentang laki-laki begitu ya. Nah, terus kita harus gimana gitu. Kalau saya sih sebenarnya melihat kesetaraan dan keadilan gender ini tuh sangat praktis banget dan sangat mudah sekali gitu ya. Mudahnya apa? Apa sih yang bikin kamu nyaman? Apa sih yang bikin kita nyaman gitu ya? Misalnya saya nyamannya ya saya kan masih saya aktivis gender tapi saya nikah, saya punya anak 2 gitu ya. Apa namanya, saya masih suka masak, suka iniin anak-anak gitu ya, suka masakin anak-anak, saya senang banget bikinin kue buat anak-anak gitu ya. Ya saya nyaman dengan peran saya itu gitu ya. Ya udah sih nggak ada masalah, tapi perlu diingat bahwa saya tidak bisa direndahkan gara-gara apa namanya peran-peran yang saya pilih itu. Pada intinya sih cuman itu aja gitu. Tidak ada yang bisa merendahkan saya atau jangan ada yang bisa merendahkan saya karena peran-peran yang saya pilih itu. Iya. Baik suami kita ataupun masyarakat gitu. Nah, apa namanya? Saya memilih, ini contohnya saya memilih sekolah ke luar negeri, S3 di sana. Waktu itu suami saya ikut, ya kan. Suami saya meninggalkan pekerjaannya untuk mendampingi saya di Australia sekolah S3. Nah, orang lain ada yang merendahkan saya, kamu kok tega-teganya gitu membuat suamimu untuk ikut gitu ya kan, apa namanya itu kamu tuh egois banget. Nah, itu kan ada apa upaya untuk merendahkan saya, membuat saya merasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, saya pikir kita nggak perlu mendengarkan terlalu banyak omongan orang selama suami kita ridho ya. Kalau di Islam itu, kalau saya tuh prinsipnya gampang banget sih ya. Yang penting suami ridho gitu. Yang penting tuh suami ikhlas gitu. Kalau udah saya kan saya Islam ya. Jadi saya masih punya beberapa nilai yang akarnya itu adalah dari ajaran Islam. Jadi yang penting dalam kehidupan saya saat ini setelah menikah adalah izin suami, karena ridho suami, karena saya dipegang oleh dia sekarang ya. Dia yang bertanggung jawab akan saya gitu. Artinya kalau misalnya suami saya ridho, suami saya ikhlas, ngapain dengerin orang lain kan gitu. Karena orang lain nggak ngaruh ke kita gitu, tidak pengaruh kepada kita. Nah, di dalam kehidupan rumah tangga pada kenyataannya peran-peran gender yang dirumuskan oleh masyarakat, oleh budaya itu bahwa perempuan jadi pendidik dan pengasuh, laki-laki pencari nafkah utama, itu ternyata dalam kehidupan nyata itu sangat fleksibel. Kadang kita dituntut oleh kehidupan di mana kita harus bertukar peran. Contohnya gini, makanya kita jangan memandang gender itu kaku banget gitu, bahwa laki-laki harus cari nafkah, perempuan harus ngurus anak gitu, jangan kaku. Karena kita akan menemukan kehidupan yang dimana kita harus fleksibel. Contohnya apa? Dulu suami saya pernah jadi cerita pengalaman pribadi ya. Oh, relevan banget. Pengalaman pribadi. Jadi dulu suami saya kerja sebagai manajer kesehatan hewan di satu perusahaan karena dia dokter hewan. Penghasilannya lumayan, saya dipenuhi oleh dia kebutuhannya gitu ya. Tapi saya masih bekerja karena saya pikir saya juga butuh untuk aktualisasi diri dan suami juga tidak melarang. Tiba-tiba suami saya mendapatkan masalah di kantor dan jatuh gitu ya. Jatuhnya maksudnya dia diperlakukan tidak adil dan dia tidak nyaman, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kantornya. Artinya ketika keluar dia tidak mendapatkan penghasilan sama sekali kan. Nah, ketika dia tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, karena saya berpikir gender itu fleksibel, maka saya ambil alih peran untuk
pencari nafkah. Karena saat itu saya yang bekerja. Gitu. Kalau saya kaku ya memandang gender bahwa laki-laki harus cari duit, saya akan marah-marah terus sama suami saya, gitu kan. Ya, Iya, gitu. ada Jadi satu. hidup itu fleksibel. Ya, gimana? Jadi memang Jadi kita seringkali terjebak antara kategorisasi ini pekerjaan domestik, ini pekerjaan publik. Seolah domestik Ya, itu tidak lebih baik atau menjadi di bawah. ya, betul, Ya, betul. ya. Itu yang ingin kita ubah. Atau misalnya kita bisa mengidentifikasi apakah ini sesuatu yang sifatnya kodrati, memang bawaan seperti misalnya kalau mbak-mbak itu misalnya haid misalnya, atau ini konstruksi budaya bahwa laki-laki harus bagaimana, laki-laki melambai itu kayaknya nggak manly banget, itu kan juga konstruksi budaya misalnya. Iya, iya. Jadi mungkin Mbak Linda atau teman-teman bisa mengidentifikasi ini sebenarnya memang bawaannya begitu atau memang persepsi masyarakat yang bahwa misalnya perempuan itu segitiga emas misalnya, dapur kasur sumur, masak manak masak misalnya, hanya itu saja atau sebenarnya kita perlu bisa menganalisa lebih kritis lagi. Oke, ada lagi. Sebenarnya kita sudah molor 7 menit, Bu Hani, karena katanya sampai. Saya ngikut aja. Kalau biasanya jadwal normal itu karena setelah jam kuliah kita itu misalnya ada mata kuliah lain ya kita buru-buru langsung tutup itu. Tapi karena ini bukan berarti di malam kan ya bukan berarti ini tidak akan berakhir. Belum ngantuk kan? Saya sih santai, belum ngantuk, saya menikmati kok diskusinya. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan? Ini aja sih Pak, saya mau sharing ini aja sih, yang masalah kenapa sedikit laki-laki yang bekerja di PAUD gitu. Jadi ada temen yang pernah curhat gitu, temen yang laki-laki gitu, ada beberapa, nggak banyak juga sih, ada 2 atau 3 orang gitu, cerita dia tuh sebenarnya tertarik untuk masuk di dunia PAUD, untuk kuliah di PAUD kayak gitu-gitu. Cuman saya tanya, "Lah, kalau tertarik kenapa nggak masuk di PAUD?" gitu. Mereka tuh alasannya macam-macam, ada yang karena kita mas bukannya gimana-gimana gitu, cuman di PAUD itu kan gajinya kecil gitu. Jadi sedangkan laki-laki itu kan nanti akan kayak memiliki kebutuhan yang lebih banyak daripada perempuan gitu, atau mungkin kalau mereka sudah berkeluarga juga kan laki-laki punya kewajiban untuk mencukupi keluarganya gitu ya. Walaupun mungkin dalam kesetaraan gender itu untuk mencari nafkah bukan sepenuhnya tanggung jawab laki-laki, tapi perempuan pun juga bisa sebenarnya gitu. Cuman kan kalau dalam Islam kan untuk anak terutamanya ya itu kan memang tanggung jawab suami juga gitu kan untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, jadi mereka tuh mikirnya begitu karena di PAUD tuh gajinya kecil, jadi mereka ya udahlah nyari kerjaan lain yang gajinya lebih gede gitu. Terus sebenarnya di UNU juga, di UNUSIA itu ada Pak satu laki-laki yang masuk di PAUD semester 2. Cuman iya, kata temennya dia itu kayak mau keluar gitu gara-gara sering diledekin sama teman-temannya. Kayak katanya tuh kayak karena kan sekelasnya kan perempuan semua, terus cuman dia doang yang laki-laki, jadi sering diledekin gitu sama temennya. Akhirnya dia ngerasa kayak insecure, kayak malu gitu. Akhirnya kayak udah nggak ngelanjutin lagi sekarang itu. Jadi emang yang dijelaskan tadi tuh bener-bener di kenyataannya tuh ya emang nggak segampang itu gitu ternyata. Iya, betul sekali itu contohnya tadi siapa, Linda ya? Iya, Bu. Iya, memang yang masuk jadi guru PAUD atau jadi mahasiswa PG PAUD justru yang dapat stigma yang luar biasa gitu, tantangannya luar biasa. Sudahlah di dalam kelasnya itu dia adalah satu-satunya laki-laki, dia merasa tidak nyaman juga kan dengan semuanya perempuan. Dia kan sebagai kita juga tidak akan merasa nyaman kalau kita ada di kelas yang satu-satunya perempuan. Kita merasa nggak ada teman untuk ngobrol yang bisa paham atau kita seperti biasanya. Nah, yang laki-laki mendapatkan itu tadi stigma tentang maskulinitasnya, gitu, dipertanyakan maskulinitasnya, gitu ya. Nah, itu kan tidak membuat tidak nyaman orang, ya, terutama laki-laki, karena buat laki-laki itu
dengan struktur atau dengan konsep gender yang kaku seperti di masyarakat kita ini, menunjukkan maskulinitasnya itu sangat merupakan satu bagian penting gitu ya dari dirinya sebagai laki-laki. Makanya tantangannya besar dan akhirnya jadi nggak betah walaupun sebetulnya dia berminat. Nah, beda dengan orang yang masuk ke jadi guru PAUD tapi dulu di kuliahnya bukan pakai PAUD. Dia akan lebih pede sebetulnya kebanyakan. Lebih pede masuk ke situ dengan specialty-nya gitu ya. Kayak saya bisa mendongeng, saya bisa silat. Jadi di PAUD saya ngajarin silat atau saya ngajarin apa gitu. Jadi dia merasa lebih secure dari maskulinitasnya gitu. Walaupun ya itu tadi. Kalau ngajar di PAUD, iya saya guru PAUD, tapi saya guru musik gitu. Saya guru musik di PAUD. Jadi nggak saya bukan guru TK gitu, tapi guru musik di TK. Saya guru silat di TK gitu. Nah, saya bukan guru PAUD. Gitu. Yang kayak gitu banyak loh Bu Hadi. Yang kalau ditanya ngajar di mana? Guru. Itu lebih detail. Di jenjang apa gitu. Tapi terus buru-buru mengklarifikasi, tapi saya ngajar karate kok, apa yang itu. Ya selalu untuk mengcounter asumsi yang sudah terlanjur terkonstruksi. Nah, dia takut maskulinitasnya dipertanyakan gitu kan. Saya ngajar di PAUD tapi saya guru agama gitu. Gitu. Iya. Oke, teman-teman silakan. Selain Mbak Alinda, Mbak Vera, saya yakin teman-teman punya persepsi atau pengalaman yang beragam. Jadi kalau sifatnya pengalaman itu akan lebih genuine, lebih orisinil. Lebih kena ya. Apalagi Anda juga sudah saya sediakan 4 artikel berbahasa Indonesia semua. Artinya kan harusnya kalau Anda sudah baca, Anda punya persepsi tertentu terhadap artikel itu, kemudian dikomparasikan dengan paparan Bu Hani tadi. Silakan teman-teman. Atau sudah, wah ini Pak Tola gimana sih? Udah lewat waktu. Udah mau tidur. Saya ingin bertanya. Silakan Pak Ferry. Kan kalau Bapak Ibu kan sudah melakukan penelitian gitu. Pernah nggak menemukan seorang guru PAUD laki-laki dan itu apa ya namanya? Kayak respon dari anak-anaknya yang diajar oleh guru laki-laki ini tuh seperti apa gitu? Maksudnya kan kalau anak-anak kan kayaknya kalau ke perempuan agak gimana sih, bukan nurut ya, jadi kayak lebih dekat gitu kan, nggak bedanya kayak ke seorang ibu gitu. Nah kalau untuk ke guru laki-laki ini, terutama guru PAUD gitu, itu seperti apa ya? Oke, makasih banget pertanyaannya. Nah ini saya disclaimer dulu ya. Jadi yang saya jelaskan ini berdasarkan data penelitian saya. Jadi saya tidak mengeneralisasi ini terhadap semua guru laki-laki di Indonesia, guru laki-laki PAUD di Indonesia. Tapi guru laki-laki di penelitian saya gitu ya, menunjukkan bahwa justru anak-anak jauh lebih dekat di sekolah itu ya dengan guru laki-laki. Dengan guru laki-laki itu anak-anak itu berani glendotin ya. Terus udah gitu gurunya itu lagi duduk gitu ya, si Mister A ini lagi duduk, tiba-tiba anak itu tiduran di pahanya, terus meluk-meluk, ada anak yang meluk-meluk dia dirubungi gitu ya. Terus anak ini berani ngajak bermain yang Mister kita main ini yuk gitu, kayak jadi nganggap temen banget gitu sama si guru-guru laki-laki ini. Justru saya melihat sesuatu hal yang berbeda dari literatur yang banyak saya baca waktu saya meneliti ini, yang mengatakan bahwa guru PAUD laki-laki itu sebagai sosok pendisiplin gitu ya. Jadi sosok yang memberikan pengajaran pembiasaan disiplin buat anak. Ternyata di dalam penelitian saya justru menemukan bahwa guru laki-laki itu lebih ekspresif sebagai temannya anak-anak.
gitu. Jadi dia menempatkan dirinya tuh bukan sebagai ayah justru, tapi sebagai temannya anak-anak. Nah, justru di penelitian saya sosok yang mendisiplinkan, yang lebih strict, yang lebih disiplin itu yang perempuan justru. Gitu. Nah, ini menarik karena beda dengan literatur asumsi publik gitu ya. Sangat menarik sekali. Jadi anak-anak itu bisa dengan mudahnya berekspresi ketawa-ketawa bersama dengan si guru laki-laki ini, dan guru laki-laki itu sangat ini ada satu guru yang sangat-sangat bisa betul-betul menempatkan dirinya. Jadi saya pakai istilah childification, jadi menanakkan dirinya sendiri. Jadi dia berlaku seperti anak-anak gitu. Ketika saatnya berinteraksi sama anak-anak, saatnya bermain, ketika mencontohkan sesuatu gitu ya. Jadi dia tuh menchildifikasi dirinya sendiri. Itu istilah yang saya munculkan di tesis saya. Nah, itu yang saya temukan justru beda tidak sesuai dengan asumsi sebelum ke lapangan gitu ya. Apakah ada sosok guru laki-laki yang menjadi pusat disiplin anak-anak? Ya mungkin ada di sekolah yang lain, tapi yang di 4 sekolah yang saya lakukan penelitian kemarin tahun 2014 sampai 2017 itu justru begitu, justru lebih luar biasa ekspresif ketika bercerita. Dia ekspresif, dia bisa memerankan sebagai laki-laki, suaranya laki-laki, bapak-bapak, kakek-kakek, terus jadi memerankan jadi ibu-ibu, nenek-nenek gitu. Dia bisa banget gitu daripada guru perempuannya. Tentu saja ya, ini disclaimer-nya ya. Jadi tidak semua guru laki-laki seperti itu pastinya ya. Iya, Bu. Saya ketemu 24 guru laki-laki, Bu Hani. Ya, wah lebih banyak dari saya tuh. Kalau gimana nih? Temuannya nih menarik nih. Coba kita dengarkan. Dan memang ada yang misalnya strategi bagaimana mereka berinteraksi dengan anak-anak. Salah satunya yang diistilahkan oleh Bu Hani dengan childification. Artinya mereka berperilaku seperti anak-anak supaya anak-anak itu nyaman, tidak seolah-olah tidak sedang berinteraksi dengan seorang bapak-bapak yang diasumsikan kalau guru laki-laki itu kan keras, tegas, garang, hobinya menghukum misalnya untuk pendisiplinan misalnya. Ternyata justru misalnya mirip dengan temuan Bu Hani, beberapa guru itu justru mereka, saya harus berperilaku seperti mereka. Bahkan misalnya, itulah kenapa kadang guru itu misalnya berperilaku seperti anak-anak, seperti kadang seperti ibu mereka misalnya, sehingga ada salah satu responden yang mengatakan, cuman kalau keterusan berperilaku seperti ibu mereka karena kebetulan di rumah itu siswa tidak punya ibu, ini berbahaya misalnya. Nah, artinya kan itu kasuistik juga. Oke, teman-teman, ada lagi? Kita sudah di sini sudah jam 4. Di situ berarti udah gelap pasti ya situ ya. Jam 4 udah gelap. Masih terang, Pak. Masih terang. Masih terang. Silakan, ada lagi? Ini menarik sekali sebenarnya diskusi dengan Bu Hani ini, apalagi bagi teman-teman ini yang baru mengkomparasikan atau melihat profesi guru PAUD dari perspektif gender. Karena yang memang paling menarik ketika membicarakan profesi guru PAUD itu dengan gender, karena kalau untuk jenjang yang lain apalagi dosen itu udah bukan isu ya kan, Bu Hani ya. Kalau bicara dosen laki-laki perempuan itu sudah bukan lagi sesuatu yang dianggap menarik. Tapi kalau di khusus PAUD, isu tentang guru laki-laki dan perempuan ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Ya, menarik. Ada lagi teman-teman? Dieksplor. Ya. Ada lagi teman-teman? Cukup? Oke. Sepertinya sudah ada panggilan dari Pulau Kapuk ini kayaknya, Bu. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih partisipasinya dan juga terima kasih banget untuk Bu Hani yang sudah bersedia untuk presentasi hadir di kelas kita, luar biasa. Ada sesi foto bersama? Ada? Boleh, silakan. Oke, ayo diaktifkan kameranya. Kita foto bersama.
Di setting sekarang. Oke, masih ada, saya kasih waktu 5 detik untuk mempersiapkan diri pakai kerudung atau apa. Aneh ya, karena malam-malam jadi biasanya nggak pakai udah pada nggak pakai kerudung. Oke. Nggak kelihatan Pak, gelap. Iya, nggak kelihatan gelap. Oh, lagi ronda ya? Lagi di luar Pak, kalau di rumah nggak ada sinyal. Oh, Ya ampun. sinyal hanya ada di warung. Nah, makanya bilang sama yang jual pulsa, beli pulsa sekalian sama sinyalnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi kelihatan yang cowok cuman saya. Paling ganteng ya Pak ya. Bapak paling ganteng emang. Oke, kasih aplaus yang paling meriah untuk Bu Hani Yulindrasari. Ya, terima kasih banyak teman-teman diskusinya. Pak Toha, terima kasih undangannya. Senang sekali bisa sharing di sini. Terima kasih Ibu. Oke, teman-teman, kita tutup Terima bersama kasih, dengan Bu. bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan kita semua untuk lebih mendalami tentang hubungan antara profesi guru PAUD dan wacana gender. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi